Sahabat Excellent, selamat berjumpa kembali dengan The Magic of ICT. Kali ini episode The Magic of ICT akan membahas tentang teknologi VSAT dan sebuah inisiatif terbaru yaitu tentang CityNext. Kali ini sudah hadir di studio Ibu Lisa Sitompul, Sales and Marketing Communication Strategist dari Infracom Group. Mari kita saksikan perbincangan kami pada episode kali ini. Apa kabar Bu Lisa? Baik Pak, selamat pagi. Ya, terima kasih atas kehadiran Bu Lisa pada episode kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa memberikan ide dan motivasi bagi para pemirsa sekalian. Iya. Bu Lisa, kenapa kok memilih teknologi VSAT? Bisa tolong diceritakan? Iya, mungkin kalau kita berbicara teknologi ya Pak ya, pasti akan ada kaitan yang erat dengan bagaimana membuat hidup manusia lebih nyaman lagi. Begitu juga dengan teknologi VSAT. Walaupun kita tahu bahwa konektivitas itu untuk di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, itu bisa dengan teknologi fiber optik atau kabel yang seperti semua ISP miliki. Namun khusus untuk Infracom Group, dalam hal ini PT Indonusa, Sistem Integrator Prima atau lebih dikenal dengan Indonusa, itu memiliki teknologi VSAT yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dimanapun, kapanpun, dengan deployment yang cepat, instalasi yang tidak sulit, serta juga dapat dilakukan kapanpun karena hanya membutuhkan angkasa dan listrik. Gitu. Selama ada ketemu dengan langit, kami bisa menghubungkan Anda dengan dunia, begitu kurang lebihnya. Ya, kalau bicara tentang teknologi kelihatannya menarik sekali. Tapi dari segi investasinya kira-kira berapa banyak kalau dibanding teknologi sebelumnya? Secara investasi mungkin tetap lebih besar ya Pak ya, karena kita berbicara satelit yang membutuhkan device yang berbeda dengan teknologi biasa atau kabel. Tapi bila dipandang dari investasi jangka panjangnya dan apa yang didapatkan dari konten dari konektivitas itu sendiri, sudah pasti dia menjadi tidak semahal yang kita bayangkan. Lalu mungkin saat ini baik dari Indonesia sendiri juga kami sudah mulai mengedukasi para customer atau pelanggan kami di mana bahwa internet itu tidak melulu hanya untuk menghubungkan Anda dengan internet dan dunia luar, tapi juga banyak konten-konten yang bersifat solusi untuk produktivitas serta efektivitas dari usaha maupun sistem pemerintahan. Nah, bicara tentang kegunaannya, services apa saja yang kira-kira bisa dimanfaatkan dengan teknologi VSAT ini? Pada dasarnya teknologi VSAT ini kita kan menghubungkan internet ya Pak ya. Dengan kata lain membuat siapapun terkoneksi dengan dunia, karena internet saat ini adalah jendela gerbang dunia katanya. Kalau kita ngomong tentang service, kita bisa Indonesia sendiri mempunyai 3 service utama yaitu iPrima Connection, iPrima Collaboration, dan iPrima Solution. Nah, kalau iPrima Connection sudah pasti yaitu VSAT dan terestrial. Sedangkan untuk iPrima Collaboration kita punya Unified Communications, kita punya Cloud Computing, kita punya Contact Center Services, dan Video Surveillance Services. Dan ini semua bisa dioptimalkan dengan menggunakan koneksi internet, menggunakan cloud yang sedang kita deploy dan selesai bulan ini. Lalu melihat begitu banyaknya services yang menarik ini, bagi perusahaan-perusahaan yang belum masuk ke dunia menggunakan VSAT ini, apa kerugiannya kira-kira? Sebetulnya begini Pak, bukan kerugian ya, hanya mungkin lebih kepada efektivitas serta peningkatan produktivitas. Dapat kita bayangkan beberapa usaha yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia dan mereka harus melakukan audit ataupun pengawasan serta pembinaan dengan hadir ke cabang-cabang. Bayangkan bila hal ini bisa diminimalisir dengan melakukannya via satelit atau via koneksi internet, menggunakan link yang juga di dalam Unified Communication yang dimana bisa melakukan video conference
Jadi tidak perlu datang, menghemat biaya traveling, menghemat biaya akomodasi dan waktu, serta yang mungkin mendatangi sebuah cabang hanya sebulan sekali, bisa dilakukan tiap minggu sekarang. Jadi dari segi produktivitas serta efektivitasnya juga seperti tadi Bapak bilang, kalau dari investasi mahal atau tidak? Awalnya mahal, tapi ke belakangnya jadi lebih irit. Ya. Secara operasional juga bisa menekan cost, juga secara pengawasan bisa lebih sering dilakukan karena ini bisa dilakukan kapanpun, begitu Pak. Tapi sifatnya pengawasan jarak jauh ya, Bu? Pengawasan jarak jauh, betul. Pengawasan jarak dekat tetap Pembinaan masih jarak dekat, tetap iya, ada, ya. jarak jauh, maaf, ya. Ya, bagi mereka yang belum tertarik dengan produk-produk ini, kira-kira apa yang Ibu bisa sampaikan supaya mereka tergugah untuk, ya sebaiknya saya pilih yang ini. Oh begitu. Jadi begini Pak, mungkin bagi para pengusaha yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, mungkin terpikir, oh Indonesia ini memang bermasalah dengan koneksi Pak. Koneksi kita belum terbagi dengan rata, kita belum ada pemerataan koneksi yang baik. Nah mungkin ini bisa menjadi solusi menggunakan VSAT yang dimana bandwidth manajemennya bisa diatur. Sehingga tidak perlu membayar atau membeli bandwidth yang besar, lalu per bulannya jadi tinggi cost-nya, sedangkan untuk cabang-cabang itu bisa diarahkan saat mau meetingnya dengan cabang Jambi misalnya, itu bandwidthnya di pool, semua arahnya ke sana, sehingga waktu video conference itu lebih optimal. Lebih bagus, ya? Betul, walaupun cabang-cabang lain tetap bisa memakai, tapi dalam jumlah yang lebih kecil, di mana kontennya sendiri itu kita isi dengan solusi-solusi yang sangat sudah cukup handal ya Pak ya, terbukti, proven lah gitu. Yang kita, dan dalam hal ini kami menggandeng Microsoft. Kita menggunakan exchange email, kita menggunakan link, dan juga SharePoint portalnya. Demikian Pak. Ya, sahabat excellent, pembicaraan kita cukup menarik, namun kita harus jeda sejenak untuk break komersial berikut ini.